Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk materi Microsoft Access. Nah, di mana Microsoft Access ini salah satu yang sering digunakan di dalam dunia perdagangan ya. Jadi kayak misalnya untuk men-scan barcode barang, itu barangnya itu ketika di-scan-kan barcode-nya yang garis-garis itu, nah sisa berapa sih kayak gitu. Nah, akses itu sendiri itu ada database. Nah, database ini merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Intinya tabel itu terhubung, tabel tersebut saling terhubung. Kemudian di dalam tabel itu ada field, kemudian ada record. Yang mana yang dinamakan field? Yang dinamakan field itu yang judul, contoh NIM, nama, alamat. Nah, record adalah isinya. NIM isinya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian cara membuatnya, kalian buka Microsoft Access seperti sudah yang Ibu buka ini. Nah, oke, Ibu ulangi ya dari awal. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian database-nya ini diklik di sini. Kemudian jangan kalian simpan di dokumen, simpan di D ya. Kemudian silakan kalian ganti nama, misalnya dataku, baru di OK. Setelah itu pilih create. Nah, tampilannya kosong seperti ini. Oke, yang di halaman. Nah, sekarang berikutnya. Nah, di situ ada beberapa keterangan cara merubah, cara menghapus. Nah, kemudian lanjut lagi di halaman 3 yaitu primary key. Nah, yang mana sih yang dinamakan dengan primary key? Nah, jadi ini loh primary key. Nah, kalian bisa lihat ke depan di layar. Nah, yang dinamakan dengan primary key ini adalah ini. Jadi dia simbolnya kunci, namanya aja primary ya. Dimana primary key ini jadi dia misalnya mengunci nomor induk. Nah, jadi nomor induknya nanti yaitu yang dikunci yang sama gitu. Kemudian bagaimana cara memasukkan datanya nanti ya Ibu ajari. Kemudian yang berikutnya ada query. Nah, query itu, nah ini sudah Ibu buat juga. Query itu digunakan untuk pernyataan atau permintaan di proses tabel. Nanti misalnya perkalian, ada pengurangan, pembagian, itu nanti di query. Nah, kemudian berikutnya adalah form. Nah, form ini digunakan untuk tatap muka sang operatornya atau yang menjalankan satu program ini. Nah, ini Ibu sudah buat juga untuk contoh dari formnya. Masih ada bermasalah. Nah, ini Ibu close. Nah, ini tampilannya seperti ini namanya form. Jadi dia beda-beda isinya sesuai dengan kita mengisinya. Nah, kemudian ada report. Report itu yang terakhir. Jadi report itu adalah laporan. Cara pembuatannya, kalian buka di halaman 6. Itu ada contohnya ya. Di halaman 6 itu ada contohnya. Oke, yang pertama, perhatikan ke depan. Nah, ini Ibu berikan contoh. Yang pertama adalah pembuatan tabel siswa. Bagaimana cara membuatnya? Create table. Muncul seperti ini. Nah, ini tabelnya yang tadi ya. Klik kanan, design view. Nah, kemudian simpan dengan nama data siswa. Oke, kalau sudah disimpan, hasilnya akan seperti ini, Nak. Nah, hasilnya akan design view. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini kalian masukkan perintah halaman 8. Ya. Perintah halaman 8 di situ kalian buat dua tabel. Yang pertama tabel data siswa. Kemudian yang kedua, tabel data nilai. Ingat, di dalam
satu file seperti ini, ada yang dinamakan data tipe. Data tipenya ini kalian kalau nomor berarti data tipenya number. Nah, seperti ini. Kemudian kenapa auto number selalu Ibu ikutkan? Nah, di sini ini supaya untuk primary key-nya, penguncinya Ibu ID. Kemudian di close. Setelah di close, kalian klik 2 kali, kemudian kalian isi. Isinya terserah kalian. Tapi pada isi tabel yang terhubung, misalnya ada nama di tabel data siswa dan ada nama di tabel data nilai, itu harus sama. Paham? Nah, praktik 2 adalah pembuatan data nilai atau tabel nilai. Nah, seperti ini yang Ibu tunjuk. Nah, kemudian berikutnya halaman 12 praktik 3. Apa yang dibuat? Jadi kalian di situ disuruh membuat sebuah database. Database itu tabel yang isinya ada nama siswa, nomor induk, kemudian ada mapel. Nah, yang di atasnya itu NPP, nama, kelamin, alamat. Nah, jadi disimpan dengan nama pegawai, data pegawai. Pembuatan tabelnya paham ya? Di create tabel. Nah, ini data pegawai Ibu klik. Design view, pilihnya design view. Nah, design view untuk mengisi NPP, nama, kelamin, alamat di halaman 12. Ya. Setelah itu kalian klik 2 kali untuk mengisi. Diisi dengan nama pegawai. Nah, kalau sudah diisi, kalian close ya. Sudah di close semua. Nah, sekarang kalian buka praktik 4. Itu kalian baca dulu sebelum mengerjakan. Praktik 4 halaman 14. Tetapi sebelum itu, di situ disuruh membuat database dengan jumlah ada nomor, nama, jumlah jam, per jamnya, transport, kemudian total. Disimpan dengan nama tabel vakasi. Contohnya, jadi create table, kemudian berarti kalau di sini tidak bisa mengisi ya, berarti klik kanan, pilih design view untuk mengisi tabel vakasi 2. Nomor, nama, jumlah jam. Ini tidak bisa pakai spasi, jadi kalian harus pakai tanda strip. Per jam, transport, total. Nah, oke. Jangan lupa nomornya kalian pilih number, kemudian jumlah jam, number, per jamnya, number. Nah, oke. Transportnya juga number ya. Setelah itu di close. Yes. Nah, klik isi. Nomor, nama, itu nama pegawai. Jumlah jamnya berapa, per jamnya berapa, transportnya berapa, nanti totalnya 0. Oke. Kalau sudah, nah, di close, hasilnya seperti ini, Nak. Ibu tampilkan punya Ibu ya. Ini hasil punya Ibu, totalnya 0 ya. Selanjutnya agak Ibu percepat karena untuk menghemat waktu. Nah. Selanjutnya, pekerjaan kalian adalah pembuatan